syariah relatif lebih stabil karena tidak menggunakan sistem bunga. Peristiwa ini meningkatkan kepercayaan masyarakat. Mereka berharap sistem keuangan syariah dapat menjadi pijakan bagi perkembangan selanjutnya. Tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perbankan yang memperoleh bank konvensional membuka unit usaha syariah. Sejak saat itu, bank-bank besar mulai mendirikan unit syariah dan jumlah lembaga syariah semakin bertambah secara signifikan. Industri ini masuk ke babak baru, yaitu fase ekspresi awal. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan tonggak penting yang membawa industri perbankan syariah menuju era baru yang lebih profesional dan kompetitif. Sebelum terbitnya undang-undang, operasional perbankan syariah masih banyak mengacu pada peraturan umum perbankan yang tidak sepenuhnya mengakomodasikan prinsip syariah. Dengan hadirnya undang-undang ini, sistem keuangan syariah memiliki dasar hukum yang jelas, kuat, dan komprehensif. Beberapa poin penting yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diantaranya yaitu yang pertama, definisi dan ruang lingkup operasional bank syariah. Undang-undang ini mendefinisikan bank umum syariah, unit usaha syariah, hingga bank pembiayaan rakyat syariah, beserta jenis layanan dan aktivitas yang diperbolehkan. Yang kedua, yaitu larangan riba dan transaksi tidak sesuai syariah. Semua kegiatan usaha perbankan syariah harus menghindari riba, garas, dan juga pasir, serta transaksi yang mengandung unsur haram. Yang ketiga, yaitu akad syariah sebagai dasar kegiatan keuangan. Undang-undang ini menetapkan bahwa semua produk bank syariah harus memiliki akad yang sah menurut syariah seperti murabahah, mudarabah, dan ijarah, serta lainnya. Yang keempat, yaitu penguatan aspek pengawasan. Setiap bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawasan Syariah atau DPS di bawah koordinasi DSN MUI untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai prinsip syariah. Yang kelima, ketentuan mengenai perolehan status. Undang-undang memberikan ruang bagi unit usaha syariah untuk berkembang dan menjadi bank syariah yang memenuhi syarat tertentu. Dengan adanya undang-undang ini, masyarakat lebih yakin bahwa kegiatan perbankan syariah bukan hanya konsep ideal, tetapi sistem yang diatur secara legal, diawasi, dan dijalankan sesuai prinsip Islam dan praktik keuangan modern. Bank syariah menghadapi persaingan yang ketat dari bank konvensional. Meskipun banyak bank syariah menawarkan produk yang sesuai prinsip syariah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bank konvensional masih berdominasi di pasar perbankan nasional. Dominasi ini terlihat dari jumlah cabang, sumber daya manusia, teknologi, dan pengalaman pengelolaan keuangan. Hal tersebut membuat bank syariah harus bekerja lebih keras untuk menarik nasabah dan meningkatkan pangsa pasar.
pengawasan secara langsung. Peran OJK meliputi yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi operasional bank syariah. Yang kedua, maksudnya OJK memastikan bank syariah menjalankan operasional sesuai prinsip syariah dan perbankan modern, mulai dari manajemen risiko, permodalan tata kelola, hingga aspek perlindungan konsumen. Yang kedua yaitu mendorong konsolidasi industri. OJK berperan dalam mendorong penggabungan bank syariah BUMN hingga terbentuknya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Konsolidasi ini dilakukan agar industri syariah lebih kuat dan kompetitif. Yang ketiga, transparansi dan pelaporan. OJK memastikan bahwa bank syariah menyampaikan laporan secara rutin, terbuka, dan dapat diverifikasi oleh publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, mendorong inovasi produk dan digitalisasi. OJK membuka ruang pengembangan produk melalui seperti fintech syariah, layanan mobile banking syariah, sampai digital onboarding. Pengawasan OJK membuat perbankan syariah semakin modern, aman, dan mengikuti perkembangan teknologi. Industri perbankan syariah mulai memasuki era pertumbuhan besar pada tahun 2000-an hingga 2010-an. Jumlah bank umum syariah bertambah, unit usaha syariah tumbuh cepat, dan jaringan cabang makin meluas di berbagai daerah. Bank syariah tidak hanya melayani kebutuhan ibadah haji dan umroh, tetapi juga memberikan pembiayaan rumah, kendaraan, modal usaha, dan investasi. Produk pun semakin beragam. Sejumlah perkembangan kebutuhan masyarakat periode 2010 sampai 2020 menjadi periode transformasi. Pertumbuhan aset, penetrasi pasar semakin luas, dan interaksi masyarakat mulai membaik. Hal yang paling menonjol dari periode ini adalah meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap pembiayaan syariah, terutama sektor UMKM, perdagangan, dan properti. Industri syariah tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga kualitas. Produk mulai berbasis teknologi, layanan lebih cepat, jaringan digital semakin diperkuat, dan sinergi antara bank syariah dengan sektor halal semakin erat. Tahun 2021 menjadi tonggak sejarah yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menginisiasi merger 3 bank syariah milik BUMN seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas besar bernama Bank Syariah Indonesia atau BSI. Penyatuan ini bukan hanya langkah teknis tetapi strategis bagi besar untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Merger ini membawa dampak besar seperti aset meningkat signifikan, kompetisi dengan bank konvensional makin kuat, kapasitas pembiayaan bertambah
bunga besar, ekspansi teknologi lebih cepat, serta inovasi produk semakin variatif. BI menjadi motor utama pengembangan ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti melarang riba atau bunga, garar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam setiap produk dan layanannya. Akad ini menjadi dasar hubungan antara bank dan nasabah. Nah, teman-teman, saya akan sedikit menjelaskan terkait prinsip-prinsip tersebut, yaitu yang pertama, murabah, yaitu akad jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Yang kedua, murabah adalah akad ketika bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin atau keuntungan. Margin ini disepakati di awal. Contoh penggunaan yaitu seperti pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, pembiayaan barang elektronik, modal kerja berbasis barang. Kelebihannya yaitu angsurannya tetap transparan karena harga pokok dan margin disebutkan jelas. Yang kedua yaitu musyarakah, kerjasama modal antara bank dan nasabah. Dalam akad musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal untuk suatu usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal. Nah, contohnya seperti penggunaan pembiayaan usaha UMKM, pembiayaan produk, proyek, kerjasama investasi. Nah, kelebihannya yaitu risiko dibagi secara bersama, cocok untuk usaha yang butuh pendampingan modal. Yang ketiga yaitu mudarabah, kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Mudarabah adalah akad ketika satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola usaha atau nasabah. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kemudian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian pengelola. Contoh penggunaannya yaitu seperti tabungan mudarabah, deposito mudarabah, pembiayaan usaha. Dan kelebihannya yaitu memperkuat konsep bagi hasil yang adil serta memberikan kesepakatan bagi pengusaha yang tidak memiliki modal. Yang keempat yaitu ijarah, akad sewa atau penggunaan jasa. Dalam akad ijarah, bank memberikan jasa untuk menyewa barang kepada nasabah dengan pembayaran imbalan. Tidak ada perpindahan kepemilikan, hanya pemanfaatan. Contoh penggunaannya seperti pembiayaan sewa kendaraan, sewa alat produksi, dan lain-lain. Dengan penggunaan akad-akad syariah tersebut, perbankan syariah mampu menyediakan layanan lengkap seperti bank konvensional, tetapi dengan mekanisme yang lebih adil, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip syariah.
dengan dua keahlian sekaligus, yaitu memahami keuangan atau perbankan modern, menguasai fikih muamalah dan akad syariah. Namun, tenaga ahli yang memiliki kombinasi tersebut masih terbatas. Dampaknya, kualitas pelayanan belum merata. Inovasi produk berjalan lebih lambat dan bank harus berinvestasi untuk pelatihan. Fintech menawarkan layanan cepat, mudah, dan berbasis teknologi tinggi. Bahkan, fintech syariah mulai bermunculan dan menarik generasi muda. Tantangannya bagi bank syariah yaitu proses pembiayaan masih lebih lama. Digitalisasi belum sepenuhnya merata. Fintech menawarkan biaya yang lebih efisien dan yang lebih sederhana. Bank syariah harus mempercepat transformasi digital agar tidak tertinggal. Perbankan modern sangat bergantung pada teknologi, mulai dari aplikasi mobile, core banking system, hingga kecerdasan buatan seperti AI. Namun, investasi teknologi sangat besar. Investasi sistem sering memakan waktu lama, terutama setelah merger BSI. Regulasi digital syariah terus berkembang. Bank syariah dituntut beradaptasi secara cepat agar operasional tetap efisien dan kompetitif. Semakin digital sebuah layanan, semakin besar risiko dan keamanannya. Walaupun tantangannya banyak, peluang industri perbankan syariah jauh lebih besar dan kuat. Indonesia memiliki lebih dari 230 juta muslim, menjadikannya pasar syariah terbesar secara global. Potensi pasar meliputi tabungan dan pembiayaan syariah, industri halal seperti makanan, fashion, dan wisata, zakat, uang kaum produktif, dan filantropi. UMKM berbasis syariah menjadi modal dasar bagi pertumbuhan perbankan syariah masif. Pemerintah Indonesia secara konsisten mendorong perkembangan ekonomi syariah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pendirian BSI sebagai bank syariah terbesar Indonesia, pembentukan KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, program digitalisasi industri syariah, investasi dan kampanye literasi keuangan. Dukungan ini membuat industri syariah mendapat fondasi yang kuat dan berkelanjutan. Perbankan syariah Indonesia berada di titik krusial.
Indonesia memahami bahwa kebijakan lama tidak lagi cukup untuk menjawab tantangan baru. Oleh karena itu, BI memperkenalkan pendekatan dan instrumen kebijakan modern yang lebih fleksibel, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kebijakan monitor adalah instrumen utama BI untuk menjaga stabilitas harga. Namun dinamika global menuntut adanya inovasi agar kebijakan ini tetap efektif. Inflasi pangan sering menjadi penyebab utama ketidakstabilan harga. Karena itu, BI melakukan inovasi kebijakan di luar investasi monitor. Salah satu inovasi terbesar BI adalah modernisasi sistem pembayaran. Digitalisasi mengubah cara masyarakat bertransaksi, dan BI bergerak cepat untuk mengatur ekosistem pembayaran digital agar aman dan efisien. Inovasi kebijakan yang dilakukan BI atau Bank Indonesia akan menjadi bukti bahwa BI tidak hanya menjaga stabilitas moneter, tetapi juga berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mulai dari modernisasi kebijakan moneter, digitalisasi sistem pembayaran, penguatan stabilitas inflasi, inovasi makroprudensial, hingga dukungan terhadap transformasi ekonomi nasional. Semua inovasi ini bertujuan menciptakan ekonomi Indonesia yang stabil, modern, inklusif, dan berdaya saing global. Ada banyak studi kasus di mana keuangan syariah lebih berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial. Lembaga keuangan syariah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Keuangan syariah bukan sekadar konsep, tetapi telah membuktikan keberhasilan dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan membangun ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Salah satu contoh sukses adalah program pembiayaan mikro syariah. Melalui skema bagi hasil dan tanpa bunga, lembaga keuangan syariah membantu pelaku usaha kecil untuk berkembang. Melalui pembiayaan mikro dan investasi sosial, keuangan syariah terbukti mampu menciptakan perubahan nyata, seperti mengentas kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sejak tahun 2013, OJK mengambil alih fungsi pengawasan sektor perbankan dari BI, bermaksud perbankan syariah. Peran OJK sangat strategis karena mencakup aspek pengaturan dan pengawasan secara langsung. Peran OJK meliputi yang pertama, yaitu mengatur dan mengawasi operasional bank syariah. Yang kedua, maksudnya OJK memastikan bank syariah menjalankan operasional sesuai prinsip syariah dan
tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, mendorong